Di awal film ini menceritakan seorang pria yang bernama David. Dia curhat sama temannya. David cerita kalau putri satu-satunya yang bernama Lily sebentar lagi mau lulus kuliah dan dia diundang datang ke acara wisudanya. Tapi masalahnya di sana nanti dia pasti bakalan ketemu mantan istrinya yang bernama Georgia. Semenjak bercerai, hubungan David dan Georgia memang kurang baik. Dan di sisi lain, Georgia juga curhat sama temannya tentang masalah yang sama. Jika bukan karena Lily, Georgia nggak bakalan mau ketemu sama mantan suaminya lagi. Besoknya, David menghubungi Lily. Di telepon, dia meminta Lily agar tempat duduknya di acara wisuda nanti posisinya jangan berdekatan dengan kursi ibunya. Lily pun bilang ke ayahnya untuk tidak perlu khawatir karena semua sudah diatur. Tak lama kemudian, giliran ibunya yang menelpon dan meminta permintaan yang sama dengan ayahnya. Lily pun lagi-lagi memastikan kalau kedua orang tuanya nggak bakal ketemu. We just don't like him. Let's begin the roll call. Shh, it's starting. Don't shush me. Shh. Don't. I just want to ask you. I specifically asked you. Hey. Take a picture. Setelah acara wisuda, besoknya David dan Georgia mengantarkan Lily dan temannya yang bernama Warren ke bandara. Mereka mau liburan di Pulau Bali, Indonesia untuk merayakan kelulusannya. Hari demi hari, Lily dan Warren menikmati indahnya Pulau Bali. Hingga suatu hari, gara-gara terlalu asik berenang, mereka jadi ketinggalan kapal travel. Beruntungnya, di tengah kepanikan, ada seorang warga lokal yang lagi jalan-jalan naik kapal dan mau memberikan mereka tumpangan. Orang itu bernama Gede. Melihat wajah tampan Gede, Lily terpesona sampai ngelupain temannya. Dan malam harinya, sebagai ucapan terima kasih, Lily dan Warren mengajak Gede pergi ke bar. Karena dari pandangan pertama Lily sudah suka, dia pun terus berusaha mengajak ngobrol dan mendekati Gede. Dari obrolan itu, Lily baru tahu kalau ternyata Gede adalah seorang petani rumput laut. Dan gara-gara kebawa suasana, Lily nekat mencium Gede. Besoknya, Lily terbangun di rumah Gede, lalu jalan-jalan berkeliling di sekitar rumah Gede. Ketika melihat Gede sedang memanen rumput laut, Lily kembali terpesona. Gede pun mengajari Lily bagaimana caranya memanen rumput laut. Dan di momen itu, Lily tersenyum bahagia. Ia tak menyangka di liburan ini dia bisa bertemu seseorang yang akan menjadi pujaan hatinya. Beberapa hari kemudian di Amerika, saat Georgia sedang bekerja, David menelepon. Di telepon, David bertanya apa Georgia sudah membaca email yang dikirim Lily. Mendengar ucapan David, Georgia bingung dan langsung memeriksa email dari Lily. Dia pun kaget, ternyata di email itu Lily mengabarkan kalau besok dia akan tunangan dengan Gede dan akan segera menikah. Georgia pun shock. Besoknya, Georgia memutuskan berangkat ke Bali. Ternyata pas naik pesawat, dia kaget campur kesal. Kenapa ada David dan dia bisa duduk tepat di sebelah kursinya? Padahal mereka nggak janjian sama sekali. Mereka berdua lalu meminta pramugari memindahkan tempat duduknya. Tapi sayangnya, semua kursi pesawat sudah penuh. Beruntung, orang di sebelah Georgia bersedia menukar kursinya. Sebelum terbang, pilot pesawat sekaligus pacar Georgia yang bernama Paul datang menyambut Georgia. Melihat kemesraan mantan istrinya, David cemburu, tapi dia berusaha untuk terlihat tidak peduli. Sesampainya di Bali, mereka berdua berdiskusi terlebih dahulu gimana caranya membawa Lily pulang ke Amerika. Tujuan Georgia dan David menyusul ke Bali adalah karena mereka tidak setuju bila putri kesayangannya memutuskan untuk menikah muda. Mereka tak ingin jika nanti Lily bercerai dan bernasib sama seperti kedua orang tuanya. Dan setelah bertemu Lily, mereka bertiga lalu pergi ke rumah Gede naik bis lokal. Ketika sampai, mereka akhirnya bertemu Gede. Om Swastiastu, Gede. Swastiastu, Pa. Om Swastiastu, Me. I welcome you to my country. Yeah, I'm good with. Oh, as you wish, Georgia. Let's do it. Oh, maybe drops her. Di rumah, terlihat seluruh keluarga besar Gede sedang sibuk mempersiapkan upacara pertunangan nanti siang. David lalu mengajak Gede ngobrol berdua di luar. Tanpa basa-basi, David menyuruh Gede memikirkan lagi tentang pernikahannya dengan matang-matang. Sebagai sesama lelaki, David yakin Gede pasti akan bosan
dan bercerai persis sepertinya. Mendengar ucapan David, Gede langsung terdiam. Siang itu, upacara pertunangan pun dimulai. Ayah Gede di situ menjelaskan, 4 hari lagi acara pernikahan akan digelar menggunakan adat Bali. Bukannya mendengarkan, David dan Georgia malah sibuk diskusi untuk menggagalkan pernikahan Lily dengan Gede. Sorenya saat di hotel, Georgia dan David meminta resepsionis misahin kamar mereka sejauh mungkin. Namun, karena seluruh kamar sudah penuh, resepsionis pun terpaksa menempatkan kamar mereka berdua bersebelahan, dan malamnya David pergi ke bar. Waktu sedang melamun, Warren datang. Mereka lalu ngobrol panjang lebar tentang masa kecil Lily. Di tengah obrolan, Warren bertanya kenapa David bercerai. Dengan sedih, David cerita dia dan Georgia sama-sama lelah kerja. Jadi, setiap kali ada masalah kecil, mereka selalu bertengkar hebat. Dan suatu hari, David memutuskan membangun rumah impian Georgia di tepi danau. Ia berharap bila sudah pindah nanti, hubungannya bisa membaik. Namun, beberapa bulan kemudian, tepat ketika selesai dibangun, dia dapat kabar kalau rumah impiannya kebakaran. Semenjak kejadian itu, hubungan David dan Georgia semakin merenggang. Hingga pada akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk bercerai. Sebenarnya, jauh di lubuk hati, David masih sangat mencintai Georgia. Besok siangnya, waktu bertemu Georgia, David memberitahu bahwa besok di upacara tukar cincin, cincin yang akan Lily dan Gede pakai adalah cincin khusus adat Bali. Jika mereka mencuri cincin itu sebelum upacara, pasti pernikahannya akan ditunda, dan mereka berdua jadi punya waktu tambahan untuk membuat rencana selanjutnya. David juga memberitahu kalau sekarang cincinnya sedang disimpan sepupu Gede yang masih kecil. Karena tugas David mencari informasi sudah selesai, jadi sekarang giliran tugas Georgia mengambil cincin itu. Georgia kemudian menemui sepupu Gede yang sedang asik main, lalu menunjukkan trik sulap untuk mengalihkan perhatiannya. Let me show you something, because we slice them. Sit up here. All right, it's not cut on the outside. Not cut. All right. Dan di siang itu, waktu Gede mau mengambil cincin dari sepupunya, barulah semua orang sadar kalau cincinnya hilang. Di tengah kepanikan itu, Gede melihat wajah Georgia dan David mencurigakan. Dia yakin pasti mereka berdua yang mencuri cincin itu. Malam harinya, Gede mengajak David belanja ke pasar. Di sana, Gede bilang dia sudah tahu rencana David. Lebih baik David segera mengembalikan cincinnya sebelum ketahuan Lily. Jika Lily sampai tahu, mungkin dia akan kecewa dan tak mau bertemu David lagi. Setelah mengatakan itu, Gede langsung pergi. Dan saat kembali ke hotel, David menceritakan ucapan Gede di pasar tadi pada Georgia. Georgia pun merasa bersalah. Di momen itu, mereka berdua justru teringat kenangan masa lalunya sebelum mereka bercerai dan malah berantem lagi. Setelah puas meluapkan isi hatinya, David pergi meninggalkan Georgia. Pagi harinya, Lily meminta kedua orang tuanya membantu memanen rumput laut. Waktu sedang memanen, Georgia minta maaf bila semalam dia terlalu berlebihan dan terbawa emosi. David pun akhirnya minta maaf juga. Ketika keadaan mulai mencair, Georgia menantang David lomba siapa yang paling banyak memanen rumput laut. Well, this is getting weird. Siang harinya, setelah membeli cincin baru, upacara tukar cincin pun dimulai. Acara kemudian dilanjutkan dengan upacara adat metata atau kikir gigi. Malamnya, Lily mengajak Gede, Warren, serta kedua orang tuanya ke bar. Di sana, agar bisa lebih akrab, Lily mengajak mereka semua untuk bermain game. Yang kalah harus minum sebanyak-banyaknya. The setup is important. Focus, really good. Get ready and boom. Watch Practice, just a practice. Boom. Oh, no. Dad. People are looking. Oh, Cool move. for the sake of your daughter, stop doing that. Please stop. Drink it up. Oh, he's going out.
Tanpa mereka sadari, paginya waktu bangun tidur, Georgia kaget kenapa David ada di sampingnya. Ternyata semalam mereka mabuk berat sampai tidur seranjang. Tiba-tiba dari depan pintu terdengar suara pacar Georgia, yaitu Paul. Dengan panik, Georgia buru-buru menyelinap lewat pintu belakang, sementara David mengalihkan perhatian Paul. Tak lama kemudian, Georgia keluar dari kamar, pura-pura habis bangun tidur. Beruntungnya, Paul tidak curiga. Paul bilang dia sengaja ngambil cuti 2 hari agar bisa menghabiskan waktu bersama Georgia di Bali. Setelah ganti baju, mereka bertiga lalu menemui Lily dan Gede. Rencananya, hari ini mereka mau jalan-jalan menikmati keindahan Bali. Tujuan pertamanya adalah pergi ke pantai. Saat masuk ke dalam gua, mendadak Paul berlutut melamar Georgia. Di situ dia kaget, tapi sebelum lamarannya dijawab, Paul malah pingsan. Ternyata tanpa dia sadari, dari tadi dia digigit ular. Di rumah sakit, setelah keadaan Paul membaik dan saat ingin lanjut jalan-jalan, Georgia memilih untuk tetap tinggal di rumah sakit. Namun, ketika Georgia sedang mengantarkan keluarganya keluar, Paul menyuruh Georgia segera menjawab lamarannya tadi. Mendengar ucapan Paul, Lily marah. Kenapa wanita hebat seperti ibunya harus menikahi pria yang lebih muda? Lily yakin jika menikahi pria yang belum dewasa, ibunya hanya akan mengulangi kesalahan yang sama seperti dulu. Mendengar itu, Georgia pun terdiam. David, Lily, serta Gede pun melanjutkan jalan-jalan mereka ke tebing pantai dekat hutan. Di jalan, David berusaha menenangkan putrinya yang masih kecewa. David pun menasihati Lily, apapun keputusan Georgia, pasti semua sudah dia pikirkan dengan matang-matang. Jadi, Lily tidak perlu khawatir. Di sisi lain, Georgia terlihat gelisah. Baru kali ini dia mendengar Lily membentaknya. Karena tak ingin memperpanjang masalah, Georgia memutuskan pergi menyusul putrinya. Di atas tebing, waktu bertemu Lily, Georgia pun langsung minta maaf. Suasana pun akhirnya mencair. Namun, saat sedang menikmati pemandangan, mereka melihat perahu milik Gede hanyut terbawa ombak. Mereka berempat cuma bisa pasrah. Gede menjelaskan kalau di jam-jam segini sudah tidak ada perahu turis yang datang ke sini. Jadi satu-satunya cara pulang hanyalah menunggu perahu turis datang besok. Karena tak punya pilihan lain, mereka kemudian membagi tugas. Lily dan Georgia akan menyiapkan perapian, sementara David dan Gede mencari makanan. Sorenya menjelang malam, waktu sedang mengumpulkan tanting, Lily menemukan cincinnya yang hilang di tas Georgia. Lily sangat kecewa, lalu pergi menemui ayahnya dan bertanya apa ayahnya juga tahu soal cincin itu. Bukannya menenangkan putri mereka, David dan Georgia malah sibuk berdebat saling menyalahkan. Dengan kondisi mau menangis, Lily langsung pergi dari sana. Tak lama kemudian, hujan pun turun. Ketika sedang berteduh, David dan Georgia bicara dari hati ke hati. Georgia merasa bersalah. Alasan rumah tangga mereka hancur mungkin karena keegoisannya. Selama ini, dia terlalu sibuk bekerja, sampai melupakan tugasnya sebagai istri sekaligus seorang ibu. Paginya, mereka berdua mulai dekat lagi. Lily dan Gede lalu datang bersama beberapa turis yang bersedia memberi tumpangan. Sesampainya di hotel, Paul yang sudah sembuh menyambut mereka. Di momen itu, karena masih kesal, Lily mengatakan di upacara pernikahannya nanti sore, dia tak ingin orang tuanya hadir. Mendengar kalimat putri kesayangannya mereka, David dan Georgia shock dan terdiam. Di sore hari, saat Warren sedang merias Lily, Georgia datang. Setelah Warren keluar, Georgia minta maaf dan menjelaskan alasannya ingin membatalkan pernikahan Lily adalah karena dia tak mau gara-gara menikah terlalu muda, putri kesayangannya jadi merasakan apa yang dulu ayah dan ibunya rasakan. Tapi semenjak kejadian semalam, Georgia sadar setiap manusia punya kisah cintanya masing-masing dan dia tak bisa menghalangi kisah cintanya Lily. Mendengar itu, Lily jadi terharu. Mereka berdua akhirnya baikan. Di sore harinya, upacara pernikahan pun dimulai. Om dumugi de betara hanyane nemu lintas elan kerahayuan.
Di tengah acara, tiba-tiba Gede berhenti dan berkata, dia tak ingin melanjutkan pernikahannya tanpa restu David. David pun di situ kagum sama Gede. Dengan senang hati, David pun merestui Gede untuk menikahi putrinya. Setelah dapat restu, upacara kembali dilanjutkan. Selesai upacara, Georgia curhat ke David kalau dia masih belum menjawab lamaran Paul. David menasihati, jika Georgia merasa Paul adalah pria yang tepat, maka lebih baik terimalah lamarannya. Tapi meski sudah dinasihati, hati Georgia tetap ragu. Besok paginya setelah memantapkan hati, Georgia akhirnya menjawab lamaran Paul. Namun jawabannya, Georgia tidak bisa menerima lamarannya. Walaupun kecewa, Paul tetap menghargai keputusan itu. Dan hubungan mereka berdua pun berakhir. Ketika Georgia ingin menikmati pemandangan pagi, dia melihat David sedang asik bermain bersama anak-anak keluarga Gede. Georgia pun tersenyum sambil terus memandangi mantan suaminya itu. Siang harinya, Warren, David, serta Georgia pun pamit pulang. Saat di kapal, Georgia memberitahu kalau tadi dia baru aja menolak lamaran Paul. Mendengar ucapan Georgia, David tersenyum lega. Semenjak datang ke Bali, ada banyak sekali hal-hal indah yang mereka rasakan. Bali seakan telah menjadi pengganti rumah impian yang dulu pernah gagal mereka bangun. Bagi David dan Georgia, Bali bukan hanya sekedar pulau biasa, namun tempat di mana mereka berdua memulai semuanya lagi dari awal. Karena sudah jatuh cinta sama Bali, mereka berdua malah nggak mau pulang dan langsung lompat dari kapal. Film pun selesai.